Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Kita melihat bahwa belakangan ini di dunia digoncang, dunia dibuat gelisah dan gentar oleh munculnya virus corona. Virus yang sudah melanda seluruh dunia dan sudah memakan korban sampai puluhan ribu orang dan sudah menjangkiti, dinyatakan sebagai positif kena virus corona sudah mencapai 1 juta orang lebih di seluruh dunia. Karena itulah di banyak negara saat ini sedang dilakukan lockdown, sedang dilakukan pembatasan untuk aksi kegiatan-kegiatan sosial, termasuk di Indonesia. Karena itulah banyak gereja yang sudah ditutup untuk kegiatan. Namun kita sebagai umat Kristen, kita tetap berharap walaupun gereja ditutup, namun pemeliharaan kehidupan rohani tetap berlangsung. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, dan juga sebagai seorang sekretaris jenderal di Sinode CMC yang membawahi hampir 400 cabang di seluruh Indonesia. Kami tetap rindu untuk memelihara iman jemaat kami dimanapun berada. Karena itulah untuk melewati masa-masa yang sulit ini, saya memunculkan satu topik firman Tuhan dengan tema badai kehidupan. Nah, topik firman Tuhan ini secara khusus saya akan membahas tentang virus corona atau COVID-19. Ada 7 topik yang akan saya berikan melalui badai kehidupan ini. Yang pertama, melihat dalam badai. Yang kedua, berjalan di tengah badai. Yang ketiga, ujian di balik badai. Yang keempat, berkat di tengah badai. Yang kelima, damai di tengah badai. Yang keenam, menang melawan badai. Dan yang ketujuh, badai pasti berlalu. Nah, kita akan kupas topik yang pertama, yaitu melihat dalam badai. Nah, dengan munculnya virus corona ini, kira-kira apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa amati di dunia yang begitu goncang menghadapi virus corona? Sudah begitu banyak waktu, tenaga, biaya yang dikeluarkan untuk menangani virus corona ini. Saya ingin berikan paling tidak ada 5 hal yang bisa kita amati dengan mata, supaya mata kita dibuka, baik mata jasmani pun mata rohani kita. Dengan demikian kita bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, yang sedang melanda dunia pada saat ini. Nah, yang pertama yang harus kita lihat adalah bahwa nubuatan akhir zaman semakin dekat pada penggenapannya. 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa suatu saat dunia akan dilanda oleh berbagai macam musibah dan bencana. Itu dicatatkan di dalam Lukas 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca sekilas Lukas pasal yang 21. Ayat yang ke-10, ia berkata kepada mereka bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat yang ke-11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa di dunia ini akan mengalami goncangan-goncangan, akan terjadi peperangan. Nah, dengan munculnya virus corona, kita tidak tahu apakah ini hasil rekayasa oleh para ahli-ahli virus, ataukah itu memang muncul secara alami karena berbagai macam spekulasi itu muncul. Apakah dengan kerasnya perang dagang antara Amerika dengan Cina sehingga mereka lalu mulai mencari solusi lain untuk menghancurkan negara lain, dan munculnya virus corona ini hasil rekayasa, kita juga tidak tahu. Namun yang kita lihat fakta saat ini adalah penyakit virus corona ini sudah menyerang ke seluruh negara. 200 negara sudah kena penyakit virus ini. Dan penyakit yang Tuhan Yesus katakan di sini ada penyakit sampar. Tentunya di Alkitab tidak ada kata virus corona atau COVID-19 karena ini munculnya baru belakangan ini. Nah, tetapi penyakit sampar yang hanya sebuah istilah yang Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan akan munculnya semacam virus yang begitu parah, virus yang menjalar begitu cepat, yang bisa memakan begitu banyak korban. Nah, dengan munculnya virus corona ini, dampak-dampaknya juga kelaparan. Karena saat ini kegiatan-kegiatan masyarakat dibatasi, pekerjaan, pertemuan sosial, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan manusia di masyarakat dibatasi. Dampaknya adalah
masalah pekerjaan. Banyak usaha yang mengalami goncangan. Ekonomi akan mengalami goncangan dan ujung-ujungnya akan mengalami kelaparan. Belum lagi nanti akan terjadi juga gempa bumi yang dahsyat karena semua yang sudah dinubuatkan itu akan digenapi. Karena itulah, apakah ini gambaran sebagai akhir zaman? Kita coba renungkan bersama. Lalu yang kedua, melihat bahwa uang bukan segala-galanya ketika bencana itu melanda. Sewaktu kita masih dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang dan damai, kita mati-matian cari uang. Tapi hari ini kita melihat bahwa uang itu bukan segala-galanya. Uang bukan sesuatu yang benar-benar kita mati-matian berjuang lagi. Sewaktu dunia masih dalam keadaan tenang dan damai, 3 bulan yang lalu, kita masih bisa bekerja dengan tenang. Sehari kita menghabiskan waktu 8 jam untuk bekerja. Kita mati-matian cari uang. Tapi hari ini kita melihat dengan munculnya virus corona, membuka mata kita bahwa uang bukan segala-galanya. Banyak orang kaya, dan akhirnya mereka kena virus corona, mereka juga mati. Uang tidak bisa menyelamatkan mereka. Bahkan banyak juga pengusaha-pengusaha kaya ketika kena virus corona lalu dibawa ke rumah sakit dan rumah sakit sudah penuh, mereka dapatnya kelas 3 dan mati di ruang kelas 3 yang begitu kurang fasilitasnya. Kita lihat itulah fakta. Karena itulah, sesuai dengan kata Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia jika ia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya, uang bukan segala-galanya. Ketika nyawamu sedang terancam, uang tidak bisa menyelamatkan engkau. Ketika engkau kena virus corona, engkau tidak bisa diselamatkan dengan uang. Uang bukan segala sesuatu. Ketika masih hidup di dalam dunia, mungkin jenjang sosial, kehidupan ekonomi sangat beda. Kita lihat di layar ini ada rumah si kaya dan rumah si miskin. Rumah si kaya begitu menterang, begitu mewah, begitu indah. Sedangkan si miskin ini hanya rumah reot. Tapi satu hal kita melihat faktanya, setelah penyakit corona itu menyerang, sudah tidak bisa membedakan kaya dan miskin. Jika dulu sebelum diserang virus corona, ketika ada perkampungan, orang kaya banyak yang sudah dihadiri, banyak yang dikunjungi. Belakangan kita melihat video, banyak orang kaya meninggal dan akhirnya rumah duka itu kosong. Dan ketika penguburan, jangankan orang lain, jangankan keluarga jauh, anak, istri, atau pasangan hidup tidak bisa mengantar Anda sampai ke kuburan. Kita lihat, itulah fakta. Engkau kaya, tapi engkau mati di dalam kesepian. Karena itulah kita melihat fakta bahwa uang bukan segala-galanya. Nah, berapa banyak dana yang dikeluarkan pemerintah RRC untuk menangani virus corona? Kenapa saya ambil negara RRC? Karena virus corona ini pertama kali heboh muncul di negara RRC, khususnya di kota Wuhan. Dari kota Wuhan inilah kemudian virus ini menjalar sampai ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, pemerintah RRC menggelontorkan dana sebesar 847 triliun rupiah untuk menangani virus corona. Kebayang nggak Bapak Ibu? 847 triliun. Padahal itu baru satu negara. Di dunia ada 200 negara. Berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk menangani virus corona? Sungguh sangat mengerikan. Di Indonesia, kita lihat presiden kita, Presiden Jokowi. Akhirnya beliau juga mengeluarkan dana 405 triliun untuk menangani virus corona. Dan dulu kita sempat dihebohkan untuk rencana presiden memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah Kalimantan Timur, Bapak Ibu. Dan dana untuk memindahkan ibu kota juga cukup besar, yaitu 466 triliun. Tapi kalau dibandingkan dengan menangani virus corona, dana itu kurang lebih, Bapak Ibu. Kalau memindahkan ibu kota 466 triliun, tetapi untuk menangani virus corona 405 triliun. Bayangkan, 405 triliun kalau itu dipakai untuk pembangunan wilayah Indonesia, berapa banyak pembangunan-pembangunan yang bisa dilakukan oleh presiden, berapa banyak jalan tol yang bisa dibangun, berapa banyak pabrik yang bisa dibangun. Tapi gara-gara virus yang begitu kecil, yang begitu lemah, dana yang dikeluarkan sampai 405 triliun. Sungguh mengerikan. Karena itulah para ahli mengatakan, demi menangani virus pandemi 20 tahun tidak ada dana yang lebih besar untuk menangani virus corona ini selain
penyakit yang satu ini. Memang dulu sudah banyak penyakit-penyakit, sudah banyak virus yang menyerang, tetapi dana yang paling besar untuk menangani virus adalah virus corona. Ini baru berjalan 3 bulan. Kita belum tahu jika virus corona bertahan sampai beberapa bulan ke depan, kira-kira berapa banyak lagi dana yang harus dikeluarkan. Karena itulah hari ini kita melihat uang bukan segala-galanya. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan orang-orang kaya melalui Timotius. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kenapa jangan tinggi hati? Karena orang kaya cenderung sombong. Tinggi hati karena percaya sama uangnya, punya andalan. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, yaitu kekayaan. Ini adalah nasihat Rasul Paulus. Tentunya nasihat Rasul Paulus itu bersumber dari apa yang pernah lihat Paulus dengan jelas, bahwa uang bukan segala-galanya. Karena ketika musibah, ketika bencana, ketika virus corona menyerang, uang sudah tidak ada artinya lagi. Kita lihat di Italia, berapa banyak orang kaya yang stres, uang dibuang di jalanan karena mereka tidak bisa diselamatkan oleh kekuatan uang tersebut. Yang ketiga, dengan munculnya virus corona, kita melihat betapa lemahnya manusia itu di mata Tuhan. Sebelum munculnya virus, banyak manusia yang sombong, banyak yang kuat, merasa hebat. Tapi dengan munculnya virus corona, para virus yang begitu kecil, yang begitu lemah, hanya dengan dijemur matahari 30 menit, dia sudah mati. Hanya dengan dicuci pakai sabun, dengan disinfektan, dia sudah mati. Begitu lemah, tapi faktanya walaupun virus itu begitu lemah, manusia lebih lemah lagi, ketakutan menghadap virus ini. Karena itu, Yakobus mengatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, ia berkata, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkak, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat apa yang dikatakan Yakobus, bahwa manusia boleh saja punya banyak rencana, punya banyak keinginan, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Manusia lemah. Engkau boleh saja punya rencana, punya keinginan tinggi langit, tetapi yang menentukan bukan engkau, tetapi Tuhan. Kita lihat hanya dengan virus kecil saja kita sudah lemah, kita sudah tidak berdaya, menunjukkan bahwa kita ini manusia yang tidak punya kekuatan. Virus corona, ketika muncul manusia ketakutan menghadapi virus yang begitu kecil, kita sudah tidak berdaya. Yang saya bingungkan adalah kalau terhadap virus saja manusia takut, bahkan virus itu begitu kecil, kenapa manusia tidak takut kepada Tuhan? Sudah waktunya kita takut bukan pada virus, tetapi takut pada porsinya, yaitu takut kepada yang berkuasa untuk membunuh tubuh dan juga berkuasa untuk membunuh jiwa di dalam neraka. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 28. Virus hanya bisa membunuh tubuh Anda, tapi tidak bisa membunuh jiwa Anda di neraka. Tapi Tuhan bisa membunuh tubuhmu, bisa menghancurkan hidupmu, dan juga bisa membuat engkau masuk neraka. Karena itulah yang perlu kita takuti bukan virus corona, tapi kepada Tuhan. Itu seharusnya rasa takut itu kita tempatkan pada posisi yang seharusnya. Lalu yang keempat, melalui virus corona kita bisa melihat bahwa tidak ada manusia yang kebal atas kematian. Sekali lagi saya katakan, tidak ada manusia yang kebal atas kematian. Orang yang berusaha mencegah atau mempertahankan kematian ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah dokter. Karena tugas seorang dokter adalah untuk mempertahankan manusia supaya jangan cepat-cepat mati. Berusaha mencegah kematian dengan berbagai macam pengobatan melalui berbagai macam teknologi medis. Ketika seseorang sakit penyakit, dokter berusaha menyelamatkan orang tersebut. Yang kedua adalah rohaniwan. Ketika seseorang sakit, maka salah satu yang dihubungi itu adalah para rohaniwan. Apakah itu orang Kristen, orang Buddha, Hindu,
Islam, Konghucu dan sebagainya. Mereka punya pemimpin-pemimpin agama. Ketika umatnya sakit, mereka hubungi, Pak, doakan saya supaya saya disembuhkan. Sebagai pendeta pun saya seringkali diminta bantuan. Sekarang mungkin kita nggak leluasa lagi berdoa, apalagi menumpangkan tangan kepada jemaat. Akhirnya kita hanya bisa lewat jarak jauh, yaitu telepon. Kita doakan, kita tumpangi tangan dari jarak jauh, karena kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, dua kelompok manusia, dokter maupun rohaniwan, tapi faktanya kedua kelompok manusia pun tidak kebal terhadap virus. Sudah banyak dokter-dokter yang meninggal di seluruh dunia, dan sudah banyak rohaniwan, banyak pendeta yang sudah meninggal. Di Indonesia saja, pendeta yang sudah meninggal karena virus corona sudah mencapai 20 orang lebih. Kita lihat betapa lemahnya manusia, bahwa manusia tidak bisa lepas dari yang namanya serangan dari virus corona. Satu hal saya ingin saya katakan, bahwa kematian itu tidak mengenal jenis kelamin. Tidak ada manusia yang bebas dari kematian atau kebal terhadap kematian ketika virus corona menyerang. Kemudian kematian tidak mengenal usia. Besar kecil, tua muda bisa saja mati. Kemudian kematian tidak mengenal profesi. Engkau dokter juga mati karena penyakit. Engkau seorang tentara yang kelihatan begitu kuat, yang begitu gagah dengan membawa senapan, engkau juga tidak lolos dari yang namanya virus corona, kematian. Mungkin musuh yang kelihatan engkau tidak takut terhadap virus corona, kita juga takut. Kematian tidak melihat status sosial. Kaya, miskin, hina, terhormat, semuanya bisa mati. Karena itulah yang namanya kematian itu tidak bisa dihindari setiap orang. Virus corona bisa mengakibatkan hal yang demikian. Karena itulah Bapak Ibu yang saya kasih, karena kematian itu adalah ketetapan Allah. Nah, Allah sudah tetapkan bahwa manusia akan mati satu kali sesudah itu dihakimi. Itu yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Nah, kalau kematian itu ketetapan Tuhan, berarti tidak seorang pun yang bisa menghindari, yang bisa lolos dari kematian. Nah, cara kematian itu bisa berbagai macam. Nah, kematian yang paling banyak terjadi beberapa bulan belakangan ini adalah dengan munculnya virus corona. Karena itulah kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa lolos menghadapi virus tersebut. Kemudian, kapan kematian itu kita tidak tahu. Karena kematian itu ditetapkan Tuhan dan bukan kita yang tentukan. Kematian itu sudah ditentukan oleh Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka di Kejadian pasal 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena engkau, dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kematian ditetapkan oleh Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Karena itulah semua manusia di muka bumi itu punya dosa, maka semua manusia bisa setiap saat mati. Tidak seorang pun bisa menghindari yang namanya kematian. Nah, di dunia hanya ada satu yang sanggup menyelesaikan dosamu dan sanggup menyelamatkanmu dari kematian. Orang itu bernama Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Dosa menyebabkan kematian kita. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Percayalah kepada Yesus Kristus, karena Dia yang bisa mengatasi dosa-dosa kita. Di ayat yang pasal Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus berkuasa atas kematian, karena Dia sudah membuktikan Dia berkuasa atas kematian dengan bangkit dari kematian. Setelah 3 hari Dia dikubur, Dia hidup kembali, menunjukkan Yesus berkuasa atas hidup matinya seseorang. Karena itu, walaupun suatu hari kita akan mati secara jasmani, percayalah Tuhan akan bangkitkan kita untuk dapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Hanya Dia yang bisa lakukan itu. Dan yang terakhir, dengan munculnya virus corona, kita bisa melihat bahwa manusia bisa mati setiap saat. Kematian bisa terjadi secara mendadak. Tidak seorang pun yang bisa menduganya.
Karena itu Raja Salomo di dalam Pengkhotbah 8 ayat 8 berkata, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kematian bisa terjadi setiap orang. Dan yang lebih menakutkan adalah kematian bisa terjadi setiap saat, sama seperti peperangan. Hari ini seluruh dunia sedang berperang. Bukan berperang melawan manusia, tapi berperang melawan virus corona. Peperangan yang begitu banyak mengorbankan waktu, tenaga, uang yang tidak terhitung. Dan kita harus menang atas peperangan tersebut. Lebih jauh lagi Salomo katakan di Pengkhotbah 9 ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jalah yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Perhatikan kalimat ini. Manusia tidak mengetahui waktunya. Yang saya garis bawah dan kasih warna merah, tidak tahu waktunya. Kenapa? Karena kematian bisa terjadi secara mendadak. Nah, Raja Salomo mengambil dua contoh, ikan dan burung. Ikan yang Bapak Ibu makan pagi tadi, mungkin 2 hari atau malam tadi masih berenang di air, masih berenang di lautan, tapi pagi-pagi sudah berenang di minyak goreng. Siapa yang menyangka? Ikan yang kalau ikan itu tahu bahwa hari itu mereka akan ditangkap oleh nelayan, lalu disembeli, kemudian digoreng di minyak goreng, Bapak Ibu, ikan itu akan bersembunyi. Ikan itu akan masuk ke dalam lautan dalam yang tidak bisa dijangkau nelayan. Ikan itu akan masuk ke dalam lumpur-lumpur yang tidak bisa ditangkap oleh jaring. Tapi ikan itu tidak tahu. Apa bedanya kita sama ikan? Ikan setiap saat bisa ditangkap nelayan. Hari ini setiap saat kita bisa tertular virus corona. Tahu-tahu kita sudah menjadi almarhumah atau menjadi almarhum. Itulah fakta bahwa manusia tidak mengetahui waktunya. Nah, kematian itu hanya masalah waktu. Hari ini kita tidak mati, suatu saat kita juga mati. Karena itulah, jika hari ini kita tidak mati karena virus corona, mungkin suatu hari kita akan mati karena faktor-faktor yang lain. Apakah kecelakaan, apakah dibunuh oleh orang lain, apakah musibah, bencana-bencana lain, kita tidak tahu. Intinya kematian itu bisa terjadi setiap orang dan bisa terjadi setiap saat. Untuk itulah, sebelum kematian itu menimpa kepada kita, satu hal, percayalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus memberikan janji akan memberikan kerajaan sorga. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus katakan, percayalah kepada Allah. Semua orang itu percaya kepada Allah, semua agama percaya kepada Allah, tetapi tidak cukup. Harus percaya juga kepada Yesus Kristus. Kenapa harus percaya kepada Yesus Kristus? Kalimat selanjutnya, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Semua tokoh-tokoh agama, rasul-rasul, nabi-nabi menawarkan sorga kepada umatnya. Tapi Yesus Kristus bukan menawarkan sorga, Dia yang menciptakan sorga. Percayalah kepada Dia, maka engkau akan mendapat ke rumah di sorga. Jika virus corona sudah menyerang Anda dan Anda tidak ada lagi kesempatan menyelamatkan diri, dan saat terakhir, saat di mana kematian itu ada di depan mata kita, percayalah kepada Yesus Kristus sebelum hal itu terlambat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya ingin berdoa kepada Anda sebelum saya menyelesaikan renungan ini. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau berkatilah, Engkau pimpin anak-anak-Mu. Dan saat ini seluruh dunia sedang berjuang melawan virus corona. Tuhan, Engkau berbelas kasih. Ampunilah kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni seluruh dosa umat manusia. Tuhan, Engkau berkenan untuk memulihkan. Berikanlah kekuatan kepada mereka yang saat ini sedang bergumul, sedang berjuang menghadapi virus corona. Mereka yang sudah positif maupun mereka yang sudah meninggal. Kasihanilah, beri kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami serahkan
serahkan pemulihan negara Indonesia, pemulihan dunia ke dalam tangan Engkau, karena hanya Engkau yang punya otoritas atas hidup matinya manusia. Kami serahkan pemulihan ini secara global, baik ekonomi, sosial, politik, dan juga segala virus bakteri. Kami percaya bahwa Tuhan bertindak, maka semua akan diselesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang diciptakan oleh Pendeta Jonathan Prawira dengan judul Yang Percaya Pasti Akan Melihat. Sama seperti judul ini, Melihat Dalam Badai. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, ku kan tetap memilih untuk selalu percaya Kau bukan hanya yang baik dan setia, Kau Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Karena yang percaya di atas segalanya. Karena yang percaya pasti akan melihat Kau membuat mujizat pada waktunya. Bagi yang percaya pastikan menerima janji-Mu yang terindah.